Sekarang kita tidak hanya menyadari nafas saja, tapi kita juga menyadari jeda yang terjadi antara nafas masuk, nafas keluar, nafas masuk. Ada jeda, tetap maintain kesadaran selama jeda tersebut. Jedanya begitu pendek, tidak masalah. Kadang jedanya juga panjang, tidak masalah. Yang penting maintain kesadaran selama jeda di antara nafas. Kesadaran tetap berkesinambungan saat nafas, jeda, nafas, jeda. Stay in awareness. Sekarang, bawa kesadaran menyadari keseluruhan tubuh kita secara general. Sadari saja bahwa tubuh kita hadir di sini. Mungkin Anda menyadari tubuh Anda punya massa, punya bobot, punya sensasi. Just be aware of the body. The sense of having a body. Kadang-kadang ada sensasi yang secara natural disadari, tidak masalah. Sadari saja sensasi itu tanpa ngejudge, tanpa menilai, menganalisis. Just be aware of any sensations. Good sensations, bad sensation, doesn't matter. Just be aware. Oke, sekarang yang matanya ditutup boleh dibuka. Mata Anda melihat dunia luar,
Anda sadar mata melihat, telinga Anda juga mendengar dunia luar, kesadaran sadar, telinga mendengar, objek berubah-ubah, namun kesadaran tetap sinambung, tetap sadar. Kita sadar kalau kita mengalami Oke, sekarang lepaskan usaha meditasi, tidak perlu lagi meditasi. Tetap dalam postur seperti ini, namun Anda not doing any meditation anymore, hanya istirahat saja. Namun tidak hanyut, tetap ada di sini. Kesadaran, beristirahat apa adanya, sadar saja. Kita sadar kalau kita sadar. And rest there in awareness. Oke, selesai meditasi di awal. Gimana? Apakah Mbak Diela sebagai host bisa tolong update saya di kolom chat? Apakah you guys doing okay? Dalam artian bisa dengar suara saya, bisa lihat saya. Good, Mbak Diela sudah private message ke saya kalau dia bisa lihat saya ya. Oke, teman-teman. Hari ini saya akan sharing sesuatu yang menurut saya sangat menyentuh diri saya ya. Saya mau cerita tentang guru kita Mingyur Rinpoche. Jadi Mingyur Rinpoche itu adalah seorang petapa yang disebut sebagai the seventh Mingyur Rinpoche. Artinya dia itu adalah Mingyur Rinpoche ke-7. Kenapa dia itu disebut sebagai Mingyur Rinpoche ke-7? Karena secara tradisi Tibet yang percaya dengan reinkarnasi, maka spiritual komponen dari master-master Mingyur Rinpoche sebelumnya, jadi Mingyur Rinpoche pertama, spiritual aspeknya itu turun lagi ke Mingyur Rinpoche kedua, Mingyur Rinpoche ketiga, sampai guru kita saat ini adalah Mingyur Rinpoche ke-7. Karena dari sejak kecil dia sudah direcognize sebagai pewaris secara tradisi, silsilah, dan juga spiritual aspek dari pendahulu-pendahulunya yang sangat dihormati di Tibet. Maka sejak kecil, Mingyur Rinpoche itu sudah diperlakukan layaknya seorang guru besar. Meskipun dalam perkembangannya, dia masih mencoba untuk mempelajari ulang meditasi. Dan memang Mingyur Rinpoche sejak usia 7 tahun, dia sudah sering meditasi di tempat-tempat terpencil di Himalaya, di gua-gua, lari dari orang tuanya, dia kayak bermeditasi sendiri dan lain-lain. Anda mungkin sudah tahu ceritanya. But saya cuma mau cerita bahwa Mingyur Rinpoche itu sejak dulu dia sudah sangat diperlakukan dengan hormat dan dilayani sedemikian rupa oleh murid-muridnya. Ya. Saat dia masih berlatih meditasi sejak usia muda sampai sebelum dia retreat. Nah, sejak
beliau muda, dia itu punya mimpi bahwa saya ingin meniru tradisi dari silsilah beliau. Silsilah Mingyur Rinpoche itu terkenal dengan silsilah uh, wandering yogi atau yogi seorang petapa atau meditator yang menggelandang, mengembara, bermeditasi di berbagai tempat di Himalaya. Kenapa harus menggelandang? Karena dia perlu keluar dari cangkang kenyamanan hidup yang pasti. Dalam artian, dia keluar dari cangkang, karena kan kalau kita dalam comfort zone, maka meditasi kita berkembang tentu saja, tapi seringkali banyak para master itu memerlukan emosi negatif yang lebih banyak untuk lebih memproses emosi itu untuk menjadi kebijaksanaan gitu. Jadi seringkali comfort zone menjadi terlalu comfortable untuk latihan meditasi. Tentu saja ini tidak berlaku buat kita kalau kita masih perlu comfort zone untuk berlatih karena api meditasinya masih kecil. Tapi untuk kapasitas Mingyur Rinpoche dia perlu keluar dari zona aman pelayanan dari murid-muridnya, dari biaranya, dari orang-orang yang menunggu dia tiap hari untuk konsultasi, dianggap guru dan lain-lain. Jadi suatu saat di bulan Juni, sebenarnya setahun sebelumnya, tahun 2010, Mingyur Rinpoche sudah bilang, tapi kayak ngomongnya tuh kayak informal talks, bahwa nanti saya mungkin tahun depan saya mau pergi retreat. Cuma bilangnya gitu aja. Dan itu adalah hal yang biasa bagi para murid bahwa guru-guru meditasi itu pasti time to times dia akan mengurung diri dan berlatih meditasi dalam retreat tertutup gitu ya. Dalam tradisi Tibet, maka mereka semua harus melalui retreat tertutup selama 3 tahun 3 bulan tertutup. Jadi mereka hidup dalam satu box, mereka makan di situ, tidur di situ, berlatih meditasi di situ. Karena seringkali distraction luar tuh sangat jadi mereka ingin menyelami ke dalam. Ini buat mereka yang mau hidup sebagai petapa ya. Tentu saja ini mungkin tidak cocok buat kita yang hidup di dunia modern. Tapi karena Mingyur Rinpoche hidup sebagai biksu, maka dia melalui itu ya. Jadi tahun 2010 waktu Mingyur Rinpoche itu bilang bahwa dia akan pergi menggelandang, berkelana dan lain-lain, maka murid-muridnya nggak ada yang nyangka bahwa dia itu akan pergi mengembara selama bertahun-tahun sebagai wandering yogi gitu. Soalnya zaman dulu di Tibet masih banyak, tapi zaman sekarang mungkin sudah terlalu nyaman sehingga banyak guru-guru juga tidak melakukan hal yang sama. Nah, suatu saat di bulan Juni 2011 tanpa ada pemberitahuan, jadi Mingyur Rinpoche itu diam-diam menyelinap dari monasterinya, bawa uang seadanya, nggak bawa paspor, bawa baju yang ada cuma di badan, bawa uang seadanya cuma untuk 3 hari kalau nggak salah. Dia tidak ngomong sesuatu apapun ke murid-muridnya karena dia tahu bahwa murid-muridnya pasti akan berusaha mencegah dan lain-lain. Dia cuma meninggalkan sepucuk surat ya. Jadi Mingyur Rinpoche dia pergi tahun 2011 bulan Juni, diam-diam dari monasterinya cuma ninggalin sepucuk surat, cuma bawa baju di badan. Dia retret mengembara sebagai yogi. Dan tentu saja ini berat secara fisik karena can you imagine kalau dia sejak kecil dilayani bak pangeran, guru besar gitu ya. Maka jangankan mengembara di gua-gua Himalaya, mengembara di jalan saja pasti sulit gitu ya. Karena kan terbiasa dilayani. Gitu. Nah, jadi waktu itu Mingyur Rinpoche ninggalin surat, dia cuma bilang bahwa dia akan pergi retreat kemungkinan 3 tahun, sesuai yang tradisi Tibet itu, 3 tahun 3 bulan. Bisa lebih cepat, dia bilang, bisa lebih lama. Dan waktu ditinggalin surat ini, murid-muridnya tuh kaget, ada yang nangis, ada yang kaget, ada yang takut, ada yang sibuk mencari, ada yang lapor polisi. Suruh mencari, ada yang lapor polisi. Dan jujur aja, Rinpoche akhirnya retreat betul selama 4,5 tahun. Itu pun kalau tidak ada gempa Nepal, mungkin dia belum balik. Dia balik cepat karena monasterinya hancur, rusak waktu itu di Nepal karena gempa, kita tahu sama-sama ya, gempa yang besar. Ya. Nah, jadi Mingyur Rinpoche cuma meninggalkan sepucuk surat. Nah, inilah suratnya, ya, ditulis dalam bahasa Tibet.
cukup panjang sebenarnya, tapi yang kita akan bahas hari ini adalah bagian akhir. Kenapa ini saya mau bahas? Karena kalau ada, memang Rinpoche bilang bahwa pada saat dia mau retreat itu, dia nggak tahu apakah secara fisik dia masih bisa balik apa tidak. Kan bisa saja di Himalaya dia dimakan hewan atau dibunuh, perampok, dan lain-lain. We don't know. Jadi pada saat dia berpisah, meninggalkan surat ke murid-muridnya, itu dalam kondisi mental di mana kayak dia akan, gimana sih kalau Anda mau berpisah ke orang yang Anda sayangi, ke organisasi yang Anda pimpin gitu. Pasti dia akan meninggalkan pesan yang sangat penting. Dalam artian itu menjadi, dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai hard advice. Nasihat yang terdalam yang disampaikan persis sebelum berpisah. Entah bisa ketemu lagi, entah tidak. Gitu ya. Nah, yang kita akan bahas hari ini adalah bagian akhir dari surat yang panjang sebenarnya, tapi kita akan bahas bagian akhir. Karena bagian akhir inilah yang adalah hard advice atau nasihat kunci atau nasihat mendalam dari Rinpoche. Gitu ya. Ini suratnya. Nah, saya akan coba tulis satu-satu ya. Dia bilang seperti ini. In parting, dalam surat perpisahan ini, I would like to give you one small piece of advice to keep in your heart. Dia bilang bahwa saya akan memberikan kepada Anda sebuah nasihat sederhana untuk disimpan dalam hati. Artinya ini memang hard advice ya. Bahwa dalam perpisahan ini kuncinya adalah dia cuma mau ngasih satu nasihat kunci untuk Anda simpan, murid-muridnya nih, disimpan dalam hati. Ya, apa itu? Dia bilang begini. Mungkin Anda telah mendengar saya mengatakan ini berkali-kali sebelumnya. Ya, you may have heard me say this before. But it is the key point of the entire path. So it bears repeating. Dia bilang bahwa mungkin kamu pernah dengar nasihat ini sebelumnya berkali-kali. Tapi kali ini saya akan sampaikan lagi. Kenapa? Karena nasihat ini penting. Dia merupakan kunci utama dari seluruh jalur meditasi, dari ujung ke ujung. Ya, kunci ini cuma kenapa? Nasihat kunci ini layak diulang lagi. Dia bilang apa itu nasihatnya? Dia bilang seperti ini, bahwa perhatikan kalimat yang baik-baik. That we are looking for in life. Semua hal yang kita cari dalam kehidupan kita. Semua kebahagiaan, semua kepuasan, semua kedamaian dalam batin. Itu sudah ada saat ini, di sini. It's right here, in the present moment. Ya. Bahwa semua hal, ya perhatikan, tolong lihat kata yang saya bold. Semua hal, all things that we are looking for in life. Apapun yang Anda kejar dalam dunia ini. Apapun yang Anda idam-idamkan di dunia ini. Apapun yang Anda kejar, usahakan, niatkan, apapun itu. Sebenarnya sudah ada saat ini di sini bersama Anda. Nah, saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan, kontemplasi. Mungkin Rinpoche bilang di sini, all that we are looking for in life, kebahagiaan, kepuasan, dan kedamaian gitu ya. Mungkin Anda tidak berpikir seperti itu. Sekarang kita akan ajak, Rinpoche sebenarnya ada mimpin latihan ini ya. Kita dalam keadaan meditasi, kita coba analisis, ya, renungkan. Apa yang sebenarnya Anda kejar saat ini dalam hidup Anda? What do you really want? Perhatikan kata really. Maksudnya apa? Oke, sekarang mungkin kalau Anda tanya ke dalam diri Anda, apa yang saya inginkan ya? Saat ini, jujur. Ya, jangan langsung teoritis, inilah terlalu teoritis gitu. Anda coba bring awareness to your own mind and then ask yourself gitu ya. Yud, aku coba tanya saya Yudi ya. Yud, apa sih yang sekarang kamu kejar gitu? Yang terlintas pertama kali dalam diri saya adalah karir yang meningkat. Apa yang saya cari, yang benar-benar saya inginkan, yang saya idam-idamkan gitu ya. Mobil saya agak rusak, saya kepikiran,
mungkin saya ingin mobil baru, gitu. Superficial things. Dan kita semua pasti pengen hal-hal yang superficial. And that's okay, totally fine. Makanya Rinpoche bilang, all things that we are looking for in life. Ya. Tapi kita coba renungkan. Kalau Anda sudah coba renungkan, contohnya saya tadi, karir yang meningkat. Maka apakah itu yang benar-benar saya inginkan? Apa yang saya dapat dari karir yang meningkat? Oh, saya dihargai orang. Kenapa saya ingin dihargai orang? Karena saya ngerasa kalau saya dihargai, saya ngerasa bahagia. So, ujung-ujungnya sebenarnya tiga hal yang disampaikan Rinpoche di sini. Semua hal yang kita cari dalam kehidupan ini sebenarnya adalah yang kita cari itu adalah kebahagiaan, kepuasan, dan kedamaian. Peace of mind. Ya. Apapun. Anda mungkin ingin masuk politik, Anda ingin terpilih sebagai anggota dewan, contohnya. Saya tahu ada beberapa politisi. Halo Pak, Bu. Tidak dibuka, tapi saya tahu. Nah, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu ada yang kayak ingin menjabat gitu. Mungkin Anda berpikir saya ingin melayani orang dan lain. Coba dianalisis lebih dalam lagi. Is it really what do you want gitu? Oh enggak, saya ingin berkontribusi, saya ingin. Tapi apa? Apa yang ujung-ujungnya adalah Anda inginnya kebahagiaan. Nah, sekarang kita coba latihan ini, ya. Tegakkan tulang belakang, rilekskan tubuh. Kita tidak meditasi kayak gimana-gimana, kita coba merenung. Tanyakan kepada diri Anda sendiri secara jujur, jangan disensor, apa yang Anda cari saat ini. Seringkali itu superficial, and it's okay. Dan dari hal yang superficial, coba Anda renungkan lagi ke dalam. Kenapa Anda ingin itu? Dan renungkan lagi ke dalam sampai Anda ketemu dasarnya. Mungkin Anda pengen mobil, Anda pengen berdamai dengan seseorang, atau apapun itu, cek lagi ke dalamnya, kenapa Anda pengen itu? Apa yang Anda cari dari itu? Oke. Segitu dulu kontemplasinya. Anda boleh lanjutin kontemplasi sesudah sesi ini selesai. Tapi coba Anda perhatiin baik-baik ya. Sekarang kita dari kecil nih, kita disuruh papa mama kita untuk sekolah. Ya kan? Kenapa kita harus sekolah? Supaya nilainya bagus, supaya pinter. Kenapa mau pinter? Supaya bisa kerja yang baik, atau bisa dapat profesi yang baik, atau bisa usaha yang baik. Kenapa pengen punya usaha yang baik? Karena supaya bisa dapat banyak duit. Kenapa pengen supaya banyak duit? Supaya bisa beli apapun yang kita penginkan. Kenapa bisa pengen beli apapun yang Anda inginkan? Karena kalau kita bisa beli apapun yang kita inginkan, maka kita bisa naik status sosial kita. Kita bisa ngelakuin apapun yang kita inginkan. Kenapa ingin status sosial naik? Kenapa ingin
bisa melakukan apapun yang Anda inginkan. Well, that's because I want to be happy. Ya kan? Ujung-ujungnya di situ. Jadi dari dulu sampai nanti, apapun yang kita kejar, sebenarnya ingin bahagia. Apapun itu. Contohnya lagi, kenapa orang, mohon maaf ya, kenapa orang ada yang menjadi teroris? Karena mereka berpikir bahwa itu adalah perjuangan buat sesuatu yang lebih tinggi. Kenapa ingin berjuang buat sesuatu yang lebih tinggi? Karena ingin menyenangkan sosok yang dia yakini itu Tuhan, contohnya. Kenapa ingin menyenangkan itu? Supaya bisa masuk. Contohnya, katanya dia masuk surga. Ya, terlepas dari kita benar apa salah. Ya, tapi kenapa pengen masuk surga? Karena ingin bahagia di situ. Ya kan? Nah, cuma Rinpoche bilang bahwa kalau yang Anda kejar di ujung, kalau Anda berpikir bahwa kebahagiaan itu nanti setelah Anda dapat goal, well, sebenarnya kita nggak akan pernah selesai. Sebenarnya apa yang kita cari dari awal, kebahagiaan sudah ada di situ. Ya. Rinpoche bilang bahwa apapun yang Anda cari dalam kehidupan ini, all that we are looking for in life, happiness, contentment, peace of mind, is right here with you already in this present moment. Gitu. Tapi saat kita menjalani proses the pursuit of happiness, kita forget bahwa happiness is already here. Sehingga kita terlibat dalam drama tuh. Bertengkar sama teman di kelas karena nilai kita lebih jelek dari dia, dan kita lose the bigger picture, lose the illusory of this pursuit of happiness gitu. Kita lupa bahwa happiness is already with us. Jadi apakah kalau gitu kita tidak perlu ngelakuin apapun? Well, we can still do things. Nanti saya tunjukin di akhir ya apa yang saya maksud di sini. Tapi the sense of happy, content, puas, kedamaian batin itu tidak perlu menunggu nanti pada saat Anda sudah mendapat garis finish yang tidak pernah akan habis itu. Kebahagiaan sudah di sini. Ya. Nah, Rinpoche bilang, is right here in the present moment. Nah, sekarang coba kita renungkan yang kontemplasi kedua. Saat ini kita coba latihan meditasi. Sambil Anda coba amati apa yang terjadi saat Anda istirahat di present moment. Ya, sekarang Anda tegakkan tulang belakang. Tidak perlu meditasi, panca indera dibuka, mata dibuka, telinga mendengar, tidak perlu mencari apapun, tidak perlu memadamkan pikiran. Cukup beristirahat bahwa batin Anda berada di sini bersama tubuh Anda. Hadir saja in the present moment. Kalau Anda mengembara, bawa lagi ke sini, hadir saat ini, di sini. Waktu batin Anda hadir bersama tubuh Anda di sini, kita mengalami yang namanya kesadaran. Saya sadar, saya sedang di sini. When we are in the present, kita connect dengan awareness. Oke. Jadi
banyak tradisi meditasi yang menggunakan istilah present moment ya. Apa itu present moment? Saat kita bawa batin kita hadir di sini lagi bersama tubuh kita, atau yang disebut sebagai mindfulness. Nah, waktu kita mindful, waktu kita hadir saat ini di sini, maka at that very moment kita connect dengan kualitas batin kita yang sadar. Yang selama ini, apakah itu sesuatu yang spesial, yang occult, yang very spiritual? It's not. It's very ordinary. Kita connect dengan the basic quality of our mind, which is knowing. Which is yang kita sebut sebagai awareness. Jadi waktu Rinpoche bilang bahwa kebahagiaan, kedamaian, kepuasan itu ada di sini in the present moment. Dia sedang merujuk bahwa when we recognize, kita connect kembali dengan kesadaran kita, maka at that very moment, maka happiness di situ, kepuasan di situ, peace of mind di situ. Kenapa? Kalau mau dijelasin lebih jauh, kenapa begitu? Sebenarnya banyak ya. Cuma kita nggak punya waktu hari ini. Cuma mau Rinpoche, maka Rinpoche lanjutin di surat dia. Kesadaran kita itu, our very own awareness, is itself fundamentally pure and good. Dalam artian, kesadaran kita itu murni. Dalam artian dia tidak tercemar dengan pikiran, emosi, sensasi. Pikiran bagus, pikiran jelek, kesadaran hadir. Tidak terpengaruh dengan itu. Artinya apa? Pikiran tidak mengubah hakikat dari kesadaran. Makanya kenapa disebut sebagai pure. Dia, contohnya pada saat kita tadi menyadari nafas masuk, kesadaran hadir aja. Jeda, kesadaran tidak berubah. Nafas keluar, kesadaran tetap ada. Nafas masuk lagi, kesadaran tetap ada. Fenomena relatif, fenomena nafas, emosi, sensasi, pikiran, senang, tidak senang, rileks, tidak rileks, itu semua adalah fenomena yang berubah. Tapi kesadaran, maka disebut sebagai, dalam kalimat ini is very deep ya, disebut bahwa awareness is itself fundamentally pure. Oke? Gitu. Nah, kita perlu connect dengan kesadaran kita seperti ini. Pada saat Anda connect dengan kesadaran seperti ini, maka Anda, seperti yang dibahas minggu lalu, di hari Kamis, Anda berubah dari normal awareness ke meditative awareness. Ya. Nah, problemnya apa? Meskipun kesadaran kita itu murni, problemnya adalah kita itu terjebak, terperangkap dalam naik turunnya kehidupan. Sehingga kita tidak punya waktu, kita tidak punya cukup waktu untuk berhenti dan mengenali apa yang sesungguhnya ada bersama dengan kita hari ini. Makanya kenapa pada saat kita ngomong ke anak kecil atau kita ngomong ke teman kita yang lagi punya masalah berat gitu ya, mereka sedang caught up with their ups and downs of life gitu ya. Saat hidup mereka senang, saat mereka mengalami masalah, mereka down gitu ya. Hidup seperti itu adalah hidup yang tidak mungkin, hidup seperti itu adalah hidup yang belum menemukan kedamaian sejati kan. Nah, makanya kenapa problemnya adalah mereka lupa bahwa itu semua adalah naik turunnya kehidupan. Tapi sebenarnya kebahagiaan tidak tergantung dari naik turunnya kehidupan. Perhatiin baik-baik. Kebahagiaan, kepuasan, kedamaian batin itu tidak tergantung dari naik turunnya kehidupan. Problemnya adalah Anda tidak mengenali kesadaran ini, sehingga Anda terperangkap dalam fenomena nafas masuk, nafas keluar, naik turun, pikiran baik, pikiran jelek, emosi senang, emosi tidak senang. Tapi kedamaian, kebahagiaan itu fundamental, ada di kesadaran Anda. Makanya Rinpoche pandu kita untuk rest in this fundamental awareness. Kenapa? Karena makanya Rinpoche bilang, don't forget to make space in your life to recognize the richness of your basic nature, to see the purity of your being. Maksudnya adalah connect dengan kesadaran kita, karena kesadaran kita adalah our basic nature, the purity of our being. Dan waktu kita connect ke situ, sebenarnya Rinpoche juga bilang bahwa let
its innate qualities of love, compassion, wisdom naturally emerge. Jadi pada Rinpoche ada bilang ya, waktu itu nanti suatu saat Anda sudah belajar meditative awareness, kemudian Anda lebih dalam lagi ke pure awareness. Maka Rinpoche bilang, saat kita rest in this pure awareness, maka kualitas seperti love, compassion, wisdom, capabilities, sebenarnya kualitas-kualitas tak terbatas dari batin kita, tidak perlu Anda usahakan untuk tumbuh-tumbuhin. Dia naturally emerge. Karena sebenarnya sudah ada di sana. Tapi kita terperangkap dalam hal yang superficial. Begitu Anda mulai connect dengan kesadaran, maka hal-hal lain yang merupakan hakikat tak terbatas dari batin Anda, naturally akan muncul ke permukaan. Tiba-tiba Anda bisa melihat bahwa, oh ya, saya ternyata bisa begini, bisa begitu. Oh, ternyata saya punya kapasitas ini. Ternyata saya bisa ini. Ya. Nah, Rinpoche cuma pesan bahwa nurture this recognition. Ya, kita sudah mulai kenali pada saat kita belajar meditasi, kita kenal dengan meditative awareness. Rinpoche cuma pesan bahwa pelihara pengenalan ini. Ya, seperti kita memelihara benih ya. Biarkan pengenalan kita untuk tumbuh dan berkembang. Ya, kesadarannya tidak tumbuh dan berkembang, bukan kesadaran yang tumbuh dan berkembang. Kesadaran is already there. Ya. Tapi pengenalan kita akan kesadaran yang perlu tumbuh dan berkembang. Bulan selalu ada di sana, tapi kadang pengenalan kita seperti kayak gerhana awal, terus bulan sabit, bulan setengah, 3/4, full moon. Tapi kan selalu full moon sebenarnya. Cuma recognition kita yang tumbuh. Nah, Rinpoche bilang, yuk nurture pengenalan ini supaya semakin jelas, semakin lama, semakin terbuka. Ya. Nah, terus Rinpoche bilang ke murid-muridnya, banyak dari antara Anda yang secara murah hati bertanya, bagaimana kami dapat mensupport retret guru gitu ya. Jadi ada yang banyak menawarkan, nanti kalau Rinpoche retret, saya akan kasih makanan, saya akan ini begitu ya. Tapi Rinpoche bilang, kalau kamu mau support retreat saya, jawaban saya cuma sederhana. Simpan ajaran ini dalam diri Anda, dalam hati Anda, dalam latihan Anda. Makanya kenapa waktu tradisi ya, kalau saya ketemu Rinpoche atau murid-murid yang lain ketemu Rinpoche kan seringkali sebagai bentuk penghormatan guru ya. Di Asia kan begitu ya. Kita menghormati, kadang-kadang kita ngasih oleh-oleh. Waktu itu ada teman kita yang kasih Borobudur replika ke Mingyur Rinpoche sebagai terima kasih karena telah ngajarin kita meditasi gitu di Indonesia. Mewakili orang Indonesia waktu itu. Nah, tapi apapun pemberian dari murid ke guru ya, Rinpoche selalu bilang, pemberian yang terbaik adalah latihanmu, latihan meditasimu. Ya, dia nggak butuh apapun. Well, of course, everybody needs support ya, but physically. Tapi ada orang yang ngasih banyak, ada orang yang ngasih sedikit. Bagi Rinpoche same, dia selalu nanya balik, latihanmu gimana? Karena bagi seorang guru yang benar, maka dia tidak tertarik dengan pemberian students. Yang dia tertarik adalah bagaimana latihan, bagaimana kamu, apa ada masalah dari latihan kamu, bagaimana kamu punya problem apa dari meditasi, apa yang kamu nggak ngerti, bagian mana yang kamu masih bingung. So dia always interest-nya in the practice of the student. Karena yang mengubah murid bukan pemberian ke guru, yang mengubah ke murid adalah latihan yang bersangkutan. Gitu. Makanya keep this teaching at the heart of your practice. Inilah heart advice-nya dari Mingyur Rinpoche. Maka dia bilang seperti ini, wherever you are, dimanapun Anda berada, whatever you are doing, apapun yang Anda sedang lakukan, pause from time to time and relax your mind. Berhentilah dari waktu ke waktu dan istirahatkan batin Anda. Anda tidak perlu mengubah apapun dari pengalaman Anda. Anda dapat mengizinkan thoughts and feeling come and go freely and leave your senses wide open. Rinpoche bilang, oke, saya akan bahas ini lebih jelas ya. Teman-teman, kita kan waktunya kan sampai jam 8. Waktunya kan sampai jam 8, tapi saya akan perpanjang. Buat teman-teman yang mau out duluan, jam 8 boleh ya. Cuma saya akan lanjutkan penjelasan saya. Dan saya akan buka tanya-jawab sesudah ini selama 15 menit.
Jadi sampai jam 8.15 ya. Tapi bagi Anda yang harus keluar jam 8, maka nggak masalah gitu ya. Oke, kresek-kresek ya. Sorry ya teman-teman, mungkin koneksi saya atau something wrong ya. Nah, saya ingin Anda pay attention ke hal ini ya. Pause from time to time and relax your mind. Rinpoche bahkan nggak bilang meditasi, just relax your mind. Ya, Anda tidak perlu mengubah apapun dari pengalaman Anda. Jadi biarkan panca indera Anda terbuka, biarkan pikiran dan feelings come and go. Ya, kita latihan. Tidak perlu meditasi, hanya berhenti, relax your mind. Just relax. Biarkan panca indera kita terbuka seperti biasa. Biarkan pikiran datang pergi, perasaan datang pergi. Tidak perlu mencari pengalaman apapun. Pengalaman apapun biarkan saja. Kita hadir di sini, relax, sadar. Jika ada pikiran, biarkan ada pikiran. Kita sadari saja. Biarkan dunia berputar seperti biasa. Kita hanya sadar saja mengamati. Tidak perlu meditasi, cukup berhenti saja. Relax your mind, buka panca inderanya, hadir saja. Biarkan pikiran datang pergi, tidak perlu diikuti. Kita beristirahat dalam kesadaran yang terbuka, hadir,
Yang penting bukan pengalaman Anda, tapi kesadaran Anda yang menyadari pengalaman. Oke, sudah. Oke, ini adalah kata yang terakhir dari Rinpoche. Biarkan panca indera Anda terbuka, tidak perlu mengunci, mengubah jadi kondisi meditasi gitu ya. Anda hadir, ordinary, tapi begitu Anda just be as you used to be, maka Anda mengenali ada kualitas batin yang sadar. Dan kesadaran ini, Rinpoche bilang, you can notice the spacious awareness. Yeah, that is with you all the time. Rinpoche bilang gitu ya. Saya akan bahas lagi nanti mungkin minggu depan tentang spacious awareness. Ya, Rinpoche bilang seperti ini, again ingatin everything you ever wanted. Apapun yang Anda idam-idamkan, sebenarnya sudah ada di sini saat ini dalam kesadaran Anda. Dan dia bilang, I will keep you in my heart and in my prayers. Itu adalah kalimat terakhir yang dia tinggalkan di surat perpisahan dia sama para murid. Gitu. Oke, so kurang lebih seperti itu teman-teman. Saya juga ingat ada satu kata dari Thich Nhat Hanh. Ya. Happiness is here and now. Happiness is here and now. I have dropped my worries. Nowhere to go, nothing to do. No longer in hurry. Happiness is here and now. I have dropped my worries. Somewhere to go, something to do, but I don't need to hurry. Jadi happiness is here and now. Itu ada di kesadaran. Entah kita nowhere to go, nothing to do, atau somewhere to go, something to do. It's okay. Activity doesn't matter. Tapi kebahagiaan, kesadaran, kejernihan, ketenangan, itu udah ada di sini. Tidak terpengaruh dengan aktivitas Anda. Tapi buat pemula, kita perlu belajar untuk jeda dulu supaya kita bisa lebih kenal sama kesadaran kita. Oke, sekarang saya buka kesempatan tanya jawab selama 10-15 menit. Yang mau tanya silahkan hubungi Mbak Diela. Boleh di-mute, boleh di-unmute yang mau tanya sehingga suaranya terdengar, atau bisa juga dalam bentuk chat. Kita akan akhiri 10 menit lagi sebelum kita tutup. Terharu sekali, terima kasih. Saya juga terharu pada saat dapat surat ini dari Mingyur Rinpoche. By the way, pengalaman Mingyur Rinpoche Retreat mengembara, sebagian ditulis di buku ini, In Love with the Word. Ya, Amongst Journey Through the Bardos of Living and Dying. Karena Rinpoche itu hampir mati pada saat dia retreat. Silakan baca buku ini. Surat ini juga dibahas sedikit di bagian akhir, bukan dibahas sih, ditulis di bagian akhir dari buku ini. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita bisa tutup dengan aspirasi. Oh, oke. Mbak Della, apakah yang dimaksud awareness di sini sama dengan consciousness? Consciousness adalah salah satu aspek dari awareness. Dalam awareness ada 8 consciousness. Nanti kita akan bahas di waktu yang lain. Ya. Nanda Hermiati boleh share respon murid-muridnya. Ada yang nangis, ada yang sangat rajin berlatih, ada yang macam-macam responnya. Ada yang lapor polisi mencari. Endang Widyastuti. Apakah kebahagiaan artinya ketika kita mensyukuri apa yang ada saat ini? Bukan. Mensyukuri di sini adalah hasil dari beristirahat dalam kesadaran.
Karena kalau tidak, idealisme harus bersyukur sendiri itu seringkali membuat kita menderita. Ya, pada saat kita tidak bisa bersyukur, kita tidak bisa terima kondisi tidak bisa bersyukur. Alih-alih kita menyadarinya, kita malah menekan rasa tidak bersyukur dan diganti dengan idealisme rasa syukur, tapi palsu karena nggak sejati. Akhirnya malah tambah menderita. Munafik juga jadinya. Jadi saran saya kalau kita tidak bisa menikmati hidup kita, jangan kayak dipaksa untuk menikmati. Kita sadari rasa tidak nikmat. Kalau tidak bisa syukur, sadari rasa tidak syukur. Tidak perlu diblok, tidak perlu di-push, tidak perlu diganti. Mingyur Rinpoche ada bilang, you don't have to change your experience. Karena dengan kita menyadari rasa tidak bisa bersyukur, maka kita terbebas dari rasa tidak bersyukur. Dan rasa syukur naturally emerge, ya. Tidak kayak dipaksa harus bersyukur. Yayi Bertis beli bukunya di mana, Dr. Yudi? Saya sih beli di Amazon. Tapi waktu kemarin ada beberapa murid yang datang dari US. Dia bawa 10 buah buku ini di Tergar. Saya nggak tahu masih ada apa enggak. Anda silahkan hubungi nomor Tergar. Yana Kusuma Wardani. Ketika meditasi, badan saya suka goyang-goyang. Wajarkah itu? Wajar, hanya terjadi pada 10% populasi. Itu adalah pergerakan energi, karena tubuh Anda berarti ada energi yang harus dilancarkan. Ya. Saran saya, pada saat badannya suka goyang-goyang, matanya dibuka, jangan nutup. Kemudian sadari rasa ingin goyang. Lama-kelamaan goyangnya akan hilang, karena tubuh kita berproses. Ya. Oh, ternyata di Kinokuniya ada bukunya. Terima kasih ya, Ayu Murti. Dok, sebelumnya sempat bahas level kesadaran. Di level kesadaran mana kita bisa paham kebahagiaan dan kedamaian sudah dalam diri? Sebenarnya di meditative awareness, Anda sudah menyadari itu. Karena saat Anda rest in awareness, maka somehow Anda tidak lagi menggantungkan kebahagiaan Anda pada objek yang Anda sadari. Anda kayak rest in the fundamental nature of your mind gitu. Ya, dan itu rasanya bebas, jelas, sadar gitu ya. Nah, tentu saja pengenalan kita belum stabil. Maka Rinpoche bilang sering-sering latihan, short time, many times. Lama-lama kita merawat pengenalan kita akan kesadaran itu makin berkembang, makin berbuah. Paupeng. Jadi maksudnya dalam setiap kondisi kehidupan kita, baik up or down, sadari akan momen saat itu ya dok. Gak usah dipaksakan untuk bersyukur, betul. Alice Asia Yen, apa yang harus dilakukan saat meditasi susah konsentrasi? Meditasi ada dua cara. Ada yang melibatkan konsentrasi terpusat, ada yang hanya beristirahat dalam kesadaran. Ya, ini dua kurikulum belajar meditasi. Kalau bisa jangan campur aduk. Dalam Terga, kita tidak menjurus pada konsentrasi terpusat. Kita resting in awareness, karena tujuannya ke vipassana. Jadi, tidak perlu khawatir kalau Anda nggak bisa konsen. Begitu pikiran Anda melayang kemana lagi, tidak perlu kejam dengan diri sendiri. Oh, pikiran saya kabur tuh. Detik Anda sadar pikiran Anda kabur, maka Anda sudah kembali ke kesadaran. Apakah kebahagiaan yang dimaksud ada hubungannya dengan manage ekspektasi? Yes, sebenarnya ada. Tapi mari kita tidak bahas ekspektasi dulu karena luas implikasinya. Ya. Kenapa? Karena ekspektasi is normal. Wajar jika kita punya ekspektasi. Yang tidak wajar adalah saat kita melekat dengan ekspektasi dan kita membenci jika ekspektasi kita tidak terjadi. Karena ilusi akan kalau kita dapatin itu, kita akan lebih bahagia. Padahal sebenarnya tidak. Kebahagiaan sudah ada di sini. Kegagalan kita untuk mengenali kebahagiaan di sini kini membuat kita sangat delusional dan sangat terperangkap dalam up and down of life, sehingga kita mengejar ekspektasi kita dengan sangat membabi buta.
Wow, pertanyaan banyak banget. Kayaknya kita harus sudahi. Maaf banget saya tidak bisa rekam hari ini karena saya bingung dengan panel-panel, saya harus pelajari lagi. Yang jelas, Kamis ini, kenapa saya pakai Zoom? Karena untuk bahas buku terutama, saya sangat perlu slide dan grafik kadang-kadang. Ya. Jadi, untuk Kamis ini, saya akan coba ajukan ke Tergar untuk ditingkatkan akunnya jadi 300 peserta maksimal. Saat ini, kita cuma 100 peserta ya. Jadi maksimal cuma 100 peserta. Semoga kami sini kita bisa 300 peserta ya. Doain saja. Dan mohon maaf jika ada gangguan teknis. Mohon maaf banget jika ada kesalahan. Saya berusaha yang terbaik untuk agar kita bisa ikut dengan baik semuanya. Ya, teman-teman, thank you banget buat hari ini yang sudah bergabung. Sampai saat ini ada 88 orang yang bertahan dari awal. Thank you. Kita akan tutup dengan aspirasi penutup. Wait ya. Bu Diela, apakah bisa tolong jadikan saya host lagi supaya saya bisa screen share ulang? Saya mau tampilkan aspirasi penutup sebelum kita tutup hari ini. Oke. Saya akan tampilkan aspirasi penutup. Terima kasih buat Mbak Dela ya, karena sudah menjadi host. Makasih banyak. Ya. Kita dedikasikan dengan kekuatan latihan dan diskusi malam ini. Semoga penderitaan dirubah menjadi kedamaian. Semoga hati dari semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Dengan kekuatan latihan ini, semoga penderitaan dirubah menjadi kedamaian. Semoga hati dari semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Dengan kekuatan latihan meditasi malam ini, semoga penderitaan dirubah menjadi kedamaian. Semoga hati dari semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Silakan berdoa jika Anda mau berdoa sesuai agama kepercayaan Anda masing-masing. Terima kasih buat hadir malam ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Demikian. Bye-bye. Thank you semuanya.